Selamat datang kembali para pelanggan Bude Yanti yang sangat setia menunggu. Seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam mencari nasi kotak gratis. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiaoyan dan Nan Erming yang pada saat ini sudah sampai di iklan Warcraft. Pada saat ini Xiaoyan bertemu dengan Chaos Immortal sebelum akhirnya Xiaoyan meminta untuk diantarkan menuju ke aula. Tentu saja saat ini Xiaoyan ingin bertemu dengan Chaos Overlord terlebih dahulu. Hal ini karena Xiaoyan ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Chaos Overlord. Meskipun sebelumnya situasi di antara mereka sedikit membanggongkan, lalu Chaos Immortal juga pada saat ini berusaha untuk menjelaskan hal tersebut kepada Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan buru-buru menjelaskan bahwa Xiaoyan juga sudah mengetahui tujuan dari Paman Chaos Overlord. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini merasa lega, sehingga pada akhirnya mereka pun segera pergi ke aula. Lalu setelah sampai Xiaoyan pun segera duduk bersama dengan yang lainnya. Pada saat ini Xiaoyan menyapa Chaos Overlord, lalu Chaos Overlord juga pada saat ini tersenyum menghadapi sapaan dari Xiaoyan. Kemudian setelah itu Xiaoyan segera mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Chaos Overlord karena sebelumnya mereka mengizinkan Xiaoyan dan Nan Erming untuk masuk ke hutan keluarga Warcraft. Lalu Chaos Overlord pun pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dia juga berterima kasih karena Xiaoyan telah menyelamatkan dunia ini. Karena jika saja Pil Palace tidak diberantas oleh Xiaoyan, maka hari ini kemungkinan besar Pil Palace akan merajalela di masa depan. Lalu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan hanya beruntung karena Xiaoyan bisa menghabisi Pil Palace. Kemudian Chaos Overlord pun segera berkata bahwa itu benar-benar anugerah bagi Xiaoyan. Dan bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang pada saat ini tiba-tiba sosok cantik segera muncul. Jadi sosok ini adalah Huo Heng-er yang seketika langsung memeluk sosok Nan Erming. Tentu saja Chaos Overlord pada ini sedikit terkejut tetapi dia tidak memarahi Huo Heng-er. Lalu setelah itu pada saat ini Hua Chai Huang juga masuk ke dalam aula. Dan tentu saja Xiao yang segera menyapa Huo Chai Huang. Dan begitu juga dengan Hua Chai Huang yang menyapa balik Xiaoyan. Lalu pada akhirnya Xiaoyan segera tanpa basa-basi mengungkapkan tujuannya untuk datang ke sini. Xiaoyan langsung ke intinya bahwa Xiaoyan pada saat ini datang untuk mewakili Nan Erming melamar Huo Heng-er. Menanggapi hal tersebut Hua Chai Huang pada saat ini sedikit terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Nan Erming dan Huo Heng-er memiliki hubungan, akan tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan datang secepat ini untuk melamar. Lalu singkat cerita pada akhirnya proses melamar dari Nan Erming ini berjalan lancar meskipun ada sedikit gangguan. Namun Nan Erming pada saat sebelumnya tidak menunjukkan kekuatannya kepada Hua Chai Huang. Meskipun Hua Chai Huang sempat menolak karena Nan Erming pada saat ini belum menembus ke puncak bintang 7 Dodi. Akan tetapi setelah Nan Erming mengeluarkan kekuatan dari Raja Sisik Naga, tentu saja membuat Hua Chai Huang pada akhirnya setuju dengan kekuatan dari Nan Erming. Terlebih lagi ada darah naga yang murni di dalam tubuh Nan Erming. Lalu pada saat ini baik Chaos Overlord dan Hua Chai Huang benar-benar bisa merasakan garis keturunan darah naga milik Nan Erming. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa lega karena permasalahan melamar ini telah diselesaikan. Lalu selanjutnya mengenai tanggal akan diserahkan kepada Hua Chai Huang untuk diatur. Meskipun begitu pada saat ini Xiaoyan dan Nan Erming tidak memutuskan untuk langsung pergi. Karena Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk bertemu terlebih dahulu dengan Kailin di tempat pelatihannya. Lalu setelah Xiaoyan sampai pada saat ini ada sosok yang keluar dari dalam kabut. Dan sosok tersebut ialah tante pemersatu benua yakni Kailin. Kemudian mata Xiaoyan pada saat ini kembali melihat bentuk tubuh yang penuh memikiat. Lalu Tante Kailin pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan, tumben sekali lelaki fuckboy ini datang ke sini. Lalu menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini acuh tak acuh sebelum akhirnya Xiaoyan segera memeluk tubuh Kailin. Dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pun berpikir bahwa pernikahannya akan segera diadakan di Xiao Mansion.
Akhirnya Xiao Yan pun segera menjelaskan kepada Cailin bahwa pernikahan akan segera diadakan dalam beberapa hari, sehingga atas hal ini Cailin harus bersiap. Mendengar Xiao Yan dengan mengucapkan hal tersebut, Cailin pada saat ini merasa sedikit tidak senang, namun Cailin pada akhirnya segera bertanya, jadi berapa banyak wanita yang pada saat ini ingin Xiao Yan nikahi lagi? Mendengar pertanyaan Cailin ini, Xiao Yan seketika tersenyum masam, akan tetapi Xiao Yan segera menghela nafas dan mulai menjelaskan kepada Cailin, yang dimana Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa dia berjanji ini adalah pernikahan terakhir. Kemudian Xiao Yan segera menyentuh pinggang Cailin dan secara alami Cailin mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Lalu dengan seketika pipi Cailin menjadi merah dan kedua sosok itu segera menghilang di kabut. Tentu saja setelah ini mereka akan melakukan pertempuran hebat antar pasangan suami istri. Lalu singkat cerita, setelah bertempur beberapa ronde pada saat ini Xiao Yan segera pergi meninggalkan keluarga Warcraft. Lalu pada saat ini Xiao Yan bergegas menuju ke tempat ras manusia, dan tentu saja tujuan dari Xiao Yan pada saat ini adalah untuk melamar Zhen Ni dan untuk membangun kembali wilayah yang hancur di Pil Palace. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera keluar dari lubang cacing dan Xiao Yan segera datang ke tempat dari Kaisar Umat Manusia. Lalu setelah sampai, Xiao Yan pada saat ini ditemui oleh seorang wanita dengan penampilan yang sangat menarik, dan wanita ini pun segera mengantarkan Xiao Yan untuk bertemu dengan Zhen Zongfu. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun segera diantarkan ke tempat Zhen Zongfu, yang dimana tempat ini benar-benar tempat yang spesial, karena hanya ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk masuk ke tempat ini. Dan tentu saja dengan kemampuan dan reputasi Xiao Yan maka hal itu tidaklah mencengangkan. Dan setelah Xiao Yan sampai pada saat ini Xiao Yan melihat Zhen Zongfu dan sosok cantik yang berdiri di sampingnya. Tentu saja sosok cantik ini adalah Zhen Ni dan Xiao Yan pada saat ini tersenyum menetap ke arah Zhen Ni sambil mendekat. Lalu pada akhirnya setelah sampai Xiao Yan dipersilahkan duduk oleh Zhen Zongfu. Sementara itu Zhen Ni pada saat ini menuangkan teh untuk mereka berdua. Lalu setelah menuangkan teh, Zhen Ni pada saat ini segera memberikan teh tersebut ke arah Zhen Zongfu. Dan ketika menawarkan teh ini Zhen Ni benar-benar menyebut Zhen Zongfu dengan panggilan ayah. Lalu Zhen Zongfu pada akhirnya memandang ke arah Zhen Ni, karena sudah sangat lama dia tidak mendengar Zhen Ni menyebutnya dengan sebutan ayah. Tentu saja panggilan ini benar-benar membuat Zhen Zongfu tertegun sejenak dan wajahnya sedikit aneh. Lalu pada saat yang bersamaan kembali teringat masa lalu mereka, dan semenjak kematian suami Zhen Ni semenjak saat itu pula Zhen Ni benar-benar selalu merenung. Bahkan Zhen Ni benar-benar tidak pernah berniat untuk mengunjungi Zhen Zongfu sama sekali. Oleh karena itu pada saat ini Zhen Zongfu benar-benar merasa sangat terjekut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit menyadari hal tersebut dan Xiao Yan memutuskan untuk segera mengungkapkan tujuannya. Pada saat ini Xiao Yan menangkupkan tangannya kepada Zhen Zongfu dan berkata, Xiao Yan datang ke sini hari ini ada beberapa yang ingin disampaikan. Xiao Yan merasa bahwa kedua hal ini akan membutuhkan persetujuan dari Kaisar Manusia. Sebelum Xiao Yan menjelaskannya pada saat ini Zhen Zongfu sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan oleh Xiao Yan, dan dengan melihat gelagat dari Zhen Ni maka Zhen Zongfu berpikir bahwa semuanya benar-benar sudah sangat jelas. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan bahwa Zhen Ni dan Xiao Yan telah bersama sepanjang waktu, bahkan mereka telah melalui suka dan duka, lalu Xiao Yan telah membuat kesepakatan dengannya, yang dimana Xiao Yan memutuskan untuk menikah dengan Zhen Ni, dan tentu saja hal ini membutuhkan persetujuan dari Kaisar Manusia. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhen Zongfu tidak segera menjawab, justru Zhen Zongfu merenung sejenak sebelum akhirnya dia menoleh ke arah Zhen Ni dan perlahan membuka mulutnya. Zhen Zongfu pada saat ini meminta maaf kepada Zhen Ni. Ketika Zhen Zongfu pun mengucapkan hal tersebut Zhen Ni pada saat ini juga tubuhnya seketika membeku, bahkan rongga matanya langsung menjadi merah dan air mata segera mengalir deras. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini bertanya, bisakah Zhen Ni memaafkan ayahnya? Dia tahu bahwa lelaki itu adalah lelaki yang baik,
Akan tetapi ayahnya tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Zongfu ini, Zhen Ni kembali teringat masa lalu dan pada saat ini merasa sakit di hatinya. Pada saat itu Zhen Ni masih muda dan dia memiliki seorang suami. Lalu pada saat itu pula Zhen Zongfu menyewa aliansi bayangan untuk menyingkirkan suaminya. Dan semenjak saat itu Zhen Ni bertanya-tanya apakah alasan dari ayahnya melakukan hal tersebut. Meskipun tidak lama setelah itu Zhen Zongfu memberitahu alasannya. Akan tetapi Zhen Ni masih belum bisa menerimanya. Oleh karena itu pada saat ini Zhen Zongfu kembali berbicara kepada Zhen Ni. Zhen Zongfu berkata, pernahkah Zhen Ni berpikir bahwa dia mungkin hanya ingin menggunakan Zhen Ni untuk bersaing dengan Zhen Zongfu? Karena menurutnya dia sebenarnya hanya ingin merebut posisi kaisar manusia dan tidak benar-benar mencintai Zhen Ni. Oleh karena itu sebagai seorang ayah ketika dia menyadari hal tersebut dia benar-benar tidak berdaya. Setelah mengucapkan hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini menundukkan kelapanya dan merasa sangat sedih. Sementara itu mata Zhen Ni pada saat ini menjadi merah dan Zhen Ni segera menatap ke arah Zhen Zongfu. Saat ini Zhen Ni segera berkata bahwa Zhen Ni tidak pernah menyalahkan. Lalu ayahnya yang mendengar hal tersebut seketika tertegun dan benar-benar ada karakter terkejut sekaligus merasa lega. Sementara itu Xiao Yan yang melihat bahwa ayah dan putrinya telah mengklarifikasi semua permasalahannya, maka membuat hati Xiao Yan juga pada saat ini merasa sangat lega. Begitu juga dengan Zhen Zongfu dan Zhen Ni. Lalu pada akhirnya Zhen Ni pada saat ini segera bertanya kepada Zhen Zongfu, apakah ayah mau menyetujui pernikahannya dengan Xiao Yan? Pada saat ini Zhen Ni benar dak-dikduk di dalam hatinya dalam menunggu jawaban dari Zhen Zongfu. Lalu pada akhirnya Zhen Zongfu mengangkat bahu dan menatap ke arah Xiao Yan dan lanjut berkata, bisakah dia tidak setuju? Mendengar perkataan dari Zhen Zongfu ini Zhen Ni tentu saja merasa sangat lega. Lalu Zhen Zongfu juga pada saat ini tersenyum ke arah Xiao Yan dan Zhen Zongfu pada saat ini sebenarnya benar-benar sangat beruntung, karena Xiao Yan dapat dikatakan orang terbaik yang ada di benua Dodi, apalagi dia benar-benar masih muda dan dia juga telah menembus bintang 9 Dodi. Lalu Xiao Yan jugalah orang yang benar-benar telah menghancurkan Pil Palace, oleh karena itu bagaimana mungkin Zhen Zongfu akan menolak Xiao Yan masuk ke keluarganya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga merasa senang dan segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Manusia. Mendengar Xiao Yan yang menyebutnya dengan Kaisar Manusia, Zhen Zongfu pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Lalu setelah itu dia lanjut tertawa dan berkata, memanggilnya dengan Kaisar Manusia bukankah itu terlalu asing? Mendengar hal tersebut Xiao Yan dan Zhen Ni pada saat ini tersenyum, lalu Xiao Yan pada akhirnya segera lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan berterima kasih kepada ayah mertua. Sementara itu bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berbincang-bincang dengan Zhen Zongfu, pada saat ini di markas aliansi bayangan ada celah angkasa yang segera robek di udara dan angin dari kehampaan segera tersedot. Kemudian dua sosok pada saat ini segera menembus celah ruang dalam sekejap, lalu beberapa teguk darah pada saat ini keluar dari salah seorang sosok tersebut, dan yang ternyata sosok tersebut adalah Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini terlihat jika Raja Pemakan Jiwa dan Golden Crow Yin benar-benar telah sampai di markas aliansi bayangan. Kemudian kaki dari Raja Pemakan Jiwa benar-benar telah dihancurkan dan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah. Lalu sebuah kebencian pada saat ini benar-benar melonjak di mata Raja Pemakan Darah. Kemudian dia menggertakkan giginya yang tajam dan berkata bahwa raja ini pasti akan menghancurkan mayat Xiao Yan menjadi ribuan keping. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal dengan pertempuran sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Golden Crow Yin pada saat ini segera membuka mulutnya. Dia berkata bahwa dia telah berjanji kepada Raja Pemakan Jiwa dan dia telah melakukannya. Oleh karena itu pada saat ini ia akan segera pergi dari markas aliansi bayangan. Lalu setelah dia berbicara dirinya pun segera bergerak bersama dengan Danda Cheng yang masih tidak sadarkan diri.
Sementara itu Raja Pemakan Jiwa menoleh dengan tiba-tiba menatap ke arah Golden Crow Yin dan segera bertanya, kemanakah dia akan pergi? Bersamaan dengan hal tersebut rantai besi hitam pengunci jiwa di punggungnya segera bergegas keluar, dan seketika rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ini mengikat Golden Crow Yin. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa lanjut berkata bahwa dia takut pada Golden Crow Yin tetapi dia tidak pernah takut kepada Golden Crow Yin, dan bersamaan dengan hal tersebut rantai besi pada saat ini benar-benar mengekang Great Golden Crow Yin. Kemudian Golden Crow Yin lanjut berkata, bukankah Raja Pemakan Jiwa berjanji bahwa selama dia membantunya maka dia tidak akan lagi meminta bantuan darinya dan juga akan melepaskannya? Menanggapi hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun menganggukkan kepalanya dan berkata, memang dia berjanji kepadanya, yang dimana selama dia mau membantunya maka dirinya benar-benar tidak akan mempersulit dirinya. Akan tetapi pada saat ini lihatlah keadaan dari Raja Pemakan Jiwa. Apakah Golden Crow Yin berpikir bahwa dia benar-benar telah membantunya untuk membunuh Xiao Yan? Lalu tanpa menunggu jawaban dari Golden Crow Yin pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera menuju ke arah gua hantu yang berada di bawah. Lalu tidak lama setelah itu ada banyak benturan yang segera terjadi. Kemudian ledakan ini benar-benar sangat keras dan benar-benar tampaknya pada saat ini Raja Pemakan Jiwa berinisiatif untuk menyerap esensi dari Golden Crow Yin. Akhirnya setelah cukup lama pada saat ini Raja Pemakaian Jiwa segera meraung, dirinya berkata bahwa dia pada saat ini adalah orang terkuat di benua Dodi, dan bersamaan dengan hal tersebut matanya pada saat ini bergerak ke bagian yang lebih dalam dari gua hantu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan segera terbang lebih dalam, lalu ada benda besar berwarna merah darah muncul di hadapannya. Kemudian dirinya bergumam, ini adalah batu roh iblis darah dari alam dewa darah, dan jika dirinya dapat menahan pencucian sumsum maka dia bisa akan menembus Dodi dan menjadi Dosian, dan selama dirinya berhasil menerobos ke Dosian maka pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa menjadi lawannya. Lalu Raja Pemakan Jiwa akan benar-benar mencapai dan jika dia berhasil tentu saja dia tidak akan lagi takut pada Great Golden Yan. Akan tetapi pada saat ini dia tidak dapat menanggung batu roh iblis darah ini dan jiwanya akan menghilang, sehingga dengan begitu maka tubuhnya akan menjadi boneka dari alam dewa darah. Lalu pada saat ini ia hanya memiliki peluang keberhasilan kurang dari 20%. Memikirkan hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun ragu-ragu sejenak, akan tetapi merasakan kebenciannya kepada Xiao Yan pada saat ini dia benar-benar berhenti untuk ragu-ragu. Karena jika bukan karena situasi saat ini sebagai usaha terakhir, tentu saja Raja Pemakan Jiwa pasti tidak akan memilih untuk melakukan hal ini, dan pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa memutuskan untuk masuk ke batu roh iblis darah. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini memutuskan untuk tidak langsung pergi ke klan iblis darah. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menuju ke arah klan Yao terlebih dahulu. Lalu di sepanjang jalan kemanapun Xiao Yan pergi tidak sedikit ada orang yang pada saat ini tidak memberi hormat kepadanya, dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar menjadi sangat populer seperti singit rendang, bahkan semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan kagum dan dipenuhi dengan kehormatan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di rumah batu Yao Lao sedang duduk bersila di dalam ruangan. Dia terus mengubah segel tangannya dan nyala api di kuali obat terus membumbung tinggi. Saat ini dia dengan cekatan mengontrol bahan obat di kuali obat dan wajah Yao Lao pada saat ini tertutup rapat oleh butiran keringat. Lalu di atas rumah pada saat ini ada awan guntur yang lebat dan Abah Yao Lao yang mengerutkan keningnya. Tentu saja pil lightning ini adalah permasalahan yang sulit untuk Yao Lao hadapi. Lalu di kuali obat juga pada saat ini obat mujarab telah terbentuk dan mengeluarkan aroma obat yang kuat. Meskipun belum lama Yao Lao datang ke benua Dodi dan itu hanya 1000 tahun lebih pada saat ini Yao Lao benar-benar telah menembus alkemis tingkat kelima. Bahkan kekuatannya juga pada saat ini telah menembus bintang 3 Dodi. Tentu saja tingkat pertumbuhan ini sudah sangat menakutkan dan yang lebih menakutkan adalah bahwa bakat untuk memurnikan obat Yao Lao benar-benar kuat.
Bahkan hari ini Yao Lao berhasil menyempurnakan ramuan tingkat kelima dengan kekuatan Dou di bintang 4-nya. Abah Yao Lao sang penjoki handal mungkin akan dapat mengambil ramuan tingkat ke-6, dan tepat ketika Yao Lao gelisah untuk berhadapan dengan pil lightning pada saat ini sosok berjubah hitam segera muncul di atas rumah batu. Lalu sosok ini melambaikan tangannya ketika dia melirik awan petir dan seketika awan petir benar-benar tersebar. Merasakan hal tersebut Yao Lao pada saat ini menyadari sesuatu, meskipun Yao Lao belum melihat Xiao Yan tetapi hati nuraninya pada saat ini menyadari jika Xiao Yan telah datang, tentu saja tidak diragukan lagi hubungan di antara Yao Lao dan Xiao Yan benar-benar seperti seorang ayah dan anak. Sementara itu sosok Xiao Yan pada akhirnya segera melintas dan muncul di hadapan Abah Yao Lao. Setelah itu Xiao Yan segera menangkupkan tinjunya kepada Yao Lao dengan permintaan maaf, karena semenjak Yao Lao datang ke benua Dou di Xiao Yan benar-benar tidak memiliki waktu untuk menemani gurunya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat bersalah dan pada akhirnya Xiao Yan berkata dengan hormat, "Bagaimana kabar dari guru?" Meskipun Xiao Yan pada saat ini adalah orang terkuat di benua Dou Di, akan tetapi di hadapan Yao Lao pada saat ini Xiao Yan benar-benar bertingkah seperti Xiao Yan ketika dia masih kecil. Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih menghormati Yao Lao seperti dahulu. Meskipun Xiao Yan telah tumbuh dewasa, namun Xiao Yan bisa seperti ini jika tidak memiliki perlindungan dari Yao Lao di masa lalu, maka Xiao Yan yakin bahwa Xiao Yan bahkan tidak akan bisa keluar dari kota hutan. Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini, Yao Lao pada saat ini tersenyum lembut dan menatap ke arah Xiao Yan. Lalu Yao Lao berkata bahwa kondisinya tidak sebaik Xiao Yan pada saat ini. Terlebih lagi Yao Lao telah mendengar bahwa Xiao Yan telah menebus bintang 9 Dou Di. Tentu saja tatapan Yao Lao pada saat ini dipenuhi dengan perasaan bangga dan haru. Apalagi Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menjadi elang dengan sayapnya sendiri untuk menguasai langit. Sementara itu Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya mengeluarkan teh langka dan menyeduhnya. Xiao Yan berkata bahwa semua itu hanyalah kebetulan dan pada saat ini dirinya membawakan teh yang enak untuk guru. Apalagi rasa teh ini benar-benar enak dan guru benar-benar harus mencobanya. Kemudian Yao Lao pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya keduanya pada saat ini meminum teh sambil berbincang-bincang dan nyebat lintingan. Lalu begitu Yao Lao meneguk teh dengan ekspresi senang di wajahnya, Xiao Yan juga menunjukkan senyum bahagia. Xiao Yan pada saat ini tampak masih seperti anak kecil dan mungkin ini hanya ditunjukkan di depan Yao Lao. Bahkan Xiao Yan bisa merasakan keintiman yang tak tertandingi jika dibandingkan dengan siapapun. Lalu Xiao Yan pada saat ini segera merentangkan telapak tangannya dan ada banyak resep dan semuanya di peringkat kelima. Kemudian Xiao Yang juga mengeluarkan cincin penyimpanan yang diisi dengan banyak bahan obat. Setelah itu Xiao Yang segera menyerahkannya kepada Yao Lao dan berkata bahwa ini adalah hadiah kecil, dan Xiao Yan berharap bahwa guru akan menerima hadiah ini. Melihat hal tersebut Yao Lao langsung mengambil hadiah dan resep yang diberikan oleh Xiao Yan. Kemudian dia segera melihat resep yang diberikan oleh Xiao Yan dan matanya pada saat ini benar-benar terjakut. Karena meskipun ada banyak resep di klan Yao, akan tetapi resep yang diberikan oleh Xiao Yan ini benar-benar belum pernah dirinya lihat ada di klan Yao. Selain itu semua resep yang diberikan oleh Xiao Yan ini benar-benar resep berkualitas tinggi. Jadi resep ini secara alami adalah resep yang didapatkan oleh Xiao Yan dari Kaisar Iblis Tua Xuantian, dan pada saat ini resep ini benar-benar terlalu rendah untuk Xiao Yan sehingga tidak lagi berguna. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk menghibahkan resep ini ke gurunya untuk pembelajaran. Pada saat ini keduanya benar-benar saling berbincang-bincang mengenang masa lalu. Tentu saja di era yang sama di dunia yang berbeda Yao Lao dan Xiao Yan masih tetaplah sama. Dulu Yao Lao melindungi Xiao Yan, akan tetapi sekarang Xiao Yan yang melindungi Yao Lao. Lalu hubungan di antara Xiao Yan dan Yao Lao pada saat ini benar-benar sangat erat. Sementara itu Yao Lao pada saat ini memindah isi dari cincin penyimpanan dengan ekspresi puas di wajahnya. Kemudian dia lanjut berkata kepada Xiao Yan,
Sungguh sebuah kebetulan karena baru-baru ini Yao Lao kekurangan bahan obat, dan sepertinya Xiao Yan telah mengumpulkan beberapa barang bagus dari Pil Palece, akan tetapi di dalam pertempuran ini Pil Palace benar-benar langsung diratakan dengan tanah dan semuanya terbakar, oleh karena itu Xiao Yan benar-benar sama sekali tidak bisa mendapatkan apapun. Kemudian Yao Lao pun menghela nafas dan menggelengkan kelapanya sambil berkata, itu sungguh sangat disayangkan. Yao Lao menyadari sepertinya akan ada banyak bahan obat berharga yang ada di Pil Palace. Lalu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan menjelaskan tujuannya datang ke sini. Xiao Yan berkata bahwa kali ini Xiao Yan datang ke sini untuk berdiskusi tentang pembangunan kembali klan Yao. Mendengarkan penjelasan dari Xiao Yan ini mata Yao Lao seketika dipenuhi dengan kilatan kecemerlangan. Abah Yao Lao pada akhirnya bertanya apa yang dimaksud dengan membangun kembali iklan Yao. Lalu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata tentang pembangunan kembali klan Yao ini. Jadi klan Yao pernah menurun karena kebangkitan dari Pil Palece, dan sekarang Pil Palece telah dihancurkan oleh karena itu pada saat ini saatnya bagi klan Yao untuk bangkit. Mendengar hal tersebut Yao Lao tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus, dan sebagai seorang anggota dari klan Yao tentu saja Yao Lao secara alami berharap keluarganya akan menjadi lebih kuat, oleh karena itu ketika mendengar bahwa klan yang akan dibangkitkan kembali, tentu saja kemakmuran masa lalu juga dapat dikatakan akan dipulihkan kembali. Sementara itu Xiao Yan juga tersenyum sebelum akhirnya menyeruput teh dan mengajak Abah Yao Lao untuk pergi. Tentu saja mereka harus memberitahu leluhur Yao Aotian mengenai masalah ini, dan konstruksi baru dari klan yang ini harus diawasi oleh klan Yao sendiri. Yao Lao pun mengangguk hingga pada akhirnya mereka segera pergi ke aula. Kemudian singkat cerita Xiao Yan pun telah sampai di aula dan telah memberitahu tujuannya untuk datang ke sini. Yao Aotian pada saat ini tidak bisa berhenti tertawa dan para tertua di aula klan Yao semuanya menunjukkan rasa hormat. Lalu keadaan saat ini dari klan Yao juga semakin memburuk dan semakin parah. Lalu berita dari Xiao Yan ini secara alami adalah berita yang sangat membahagiakan. Kemudian pada akhirnya Yao Aotian segera berkata bahwa cucunya kali ini benar-benar telah berhasil. Karena klan Yao telah dihormati oleh Xiao Yan maka Xiao Yan tidak perlu khawatirkan karena dengan latar belakang dan bakat dari para murid klan Yao, maka selama mereka memiliki sumber daya yang cukup tentu saja perkembangan masa depan mereka pasti tidak akan lebih buruk jika dibandingkan dengan Pil Palace. Mendengar hal tersebut pada saat ini di aula semuanya benar-benar dipenuhi dengan keributan dan kebahagiaan. Melihat pemandangan ini Xiao Yan dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Xiao Yan membayangkan betapa tidak bahagianya klan yang ketika kekuatan mereka benar-benar ditekan oleh Pil Palace. Namun pada saat ini mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sehingga bagaimana mungkin situasi seperti ini tidak akan membuat hati semua orang melonjak. Kemudian Xiao Yan pun segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Yao Aotian. Kemudian Xiao Yan berkata bahwa tempat dari klan Yao saat ini terlalu kecil. Selain itu tempat ini juga jauh dari kota Juxi. Lalu tempat ini tidak nyaman untuk berbagai rekonstruksi. Oleh karena itu tempat klan Yao baru akan dibangun di tempat Pil Palace dahulu. Jadi bagaimana menurut dari leluhur? Kemudian Yao Aotian menanggapi ide ini tanpa diduga ketika semua orang mendengar hal tersebut pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki keengganan, mereka semua bersemangat untuk segera pindah ke sana, dan sepertinya mereka sudah lama bosan dengan tempat tandus seperti ini dan ingin segera pindah. Lalu Yao Aotian pada saat ini melihat sekeliling aula dari klan Yao dan merasa sangat senang. Lalu dirinya lanjut berkata tampaknya semua orang telah setuju oleh karena itu dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Selain itu bangunan-bangunan yang berada di sini juga agak ketinggalan zaman dan ini benar-benar waktunya untuk merubah image dari klan Yao menjadi lebih baik. Akan tetapi setelah mengucapkan hal ini ekspresi dari Yao Aotian pada saat ini seketika berubah. Kondisi dari klan Yao pada saat ini benar-benar terpuruk dan mereka tidak memiliki banyak resep untuk pemurnian.
Selain itu yang terpenting pada saat ini adalah karena terpuruknya klan Yao pada saat ini mereka juga tidak memiliki banyak biaya. Selain itu mereka harus mengurusi permasalahan pembangunan dari tempat klan yang baru di kota Juxi. Melihat wajah dari Yao Aotian yang pada saat ini berubah membuat Xiao Yan segera menyadari apa yang dipikirkan oleh Yao Aotian. Sehingga Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa leluhur Yao Aotian tidak perlu khawatir, karena dirinya tidak perlu mengkhawatirkan mengenai pembangunan dari markas klan yang baru, namun mereka dapat yakin bahwa Xiao Yan telah membuat pengaturan dan mereka hanya perlu mengirim seseorang untuk mengawasi pekerjaan, karena Kaisar Manusia akan mengurus semua pekerjaan konstruksi dan ketika waktunya tiba klan Yao hanya tinggal pindah saja setelah konstruksi ini selesai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Yao Aotian pada saat ini benar-benar terkejut, bahkan dirinya benar-benar tidak berani membayangkan bahwa Kaisar Manusia telah membantu mereka, dan pada akhirnya dia tanpa sadar bertanya, apakah Zhen Zongfu benar-benar telah membantu klan Yao untuk membangun semua permasalahan ini? Melihat keterkejutan di wajah dari leluhur Yao Aotian pada saat ini Xiao Yan sedikit tersenyum. Lalu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata, oleh karena itu leluhur Yao Aotian tidak perlu khawatir, karena Kaisar Manusia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu membangun klan Yao. Mendengar hal tersebut Yao Aotian pada saat ini merasa sedikit lega, akan tetapi dia masih memiliki sesuatu yang mengganjal dan benar-benar tidak ingin memiliki hutang budi kepada siapapun. Terlebih lagi itu adalah Kaisar Manusia dan dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal ini. Lalu pada akhirnya dia segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dia sepertinya tidak bisa menerima hal ini, karena dia khawatir dengan seperti itu maka klan Yao akan menjadi alat bagi Kaisar Manusia. Oleh karena itu Yao Aotian pada saat ini benar-benar tidak ingin melakukan hal tersebut. Tentu saja dia tidak ingin mengorbankan martabat seluruh klan untuk hal tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan kembali tertawa dan mulai menjelaskan, Kaisar Manusia setuju untuk membantu membangun kembali karena dia berhutang budi kepada Xiao Yan, oleh karena itu hal ini sama sekali tidak bisa disebut dengan tindakan afiliasi, karena mereka hanya akan bertanggung jawab untuk membangun dan tidak akan mengganggu klan Yao, sehingga dengan begitu maka leluhur Yao Aotian bisa yakin jika klan Yao akan berdiri dengan mandiri di masa depan. Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pada saat ini benar-benar terkejut dan benar-benar merasa lega, kemudian dia segera menoleh ke arah Yao Lao dan berkata bahwa murid Yao Lao benar-benar telah menghormati klan Yao, oleh karena itu pada saat ini klan Yao akan mengadakan pesta besar untuk merayakannya, dan pada saat ini baik murid dan cucu dari Yao Aotian harus minum dengan leluhurnya sampai mabuk. Lalu Abah Yao Lao pada saat ini hanya bisa tersenyum sementara Xiao Yan juga pada saat ini setuju. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini minum-minum dan di aula klan Yao tawa hangat bergema terus-menerus. Lalu pada saat ini Yao Aotian benar-benar sangat bangga kepada Yao Lao karena memiliki murid seperti Xiao Yan. Selain itu yang paling membuatnya bangga adalah Yao Lao yang telah menciptakan karakter Xiao Yan yang sangat hormat. Apalagi sudah sangat jarang generasi muda yang melonjak ke bintang 9 Dodi dan masih menghargai seniornya. Tentu saja permasalahan kepribadian yang baik adalah permasalahan yang lebih penting jika dibandingkan dengan kekuatan, karena apalah arti sebuah kekuatan jika tanpa dilandasi dengan rendah hati, dan tetaplah ingat pedoman baru yang ada di warung Bude Yanti yakni ilmu padi abangku.